Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Bang Didut. Oke, kali ini Bang Didut mau membahas tentang gimana sih cara breeding ikan cana pulkra. Jadi di sini mau membahas mungkin dari penjodohannya, kemudian perawatan telur sampai perawatan dewasa ya guys. Oke, mungkin habis ini akan aku kasih video buraya yang sudah menetas ya sekitaran 1 minggu, dan ini mungkin untuk teman-teman memulai bisnis juga bisa. Jadi kalian yang mau memulai bisnis beternak atau breeding pulkra ini ya cocok sekali. Oke guys, ini untuk buraya pulkra ukur berapa ini, 1 sentian kurang lebih ya guys. Untuk umurnya buraya ini sekitaran 1 minggu. Kemarin itu netas pas bulan puasa hari Jumat, mau lebaran, H-2 lebaran ya guys. Dan sekarang udah sekitar 1 minggu dan ini sebesar ini, dan udah aku kasih sedikit cacing sutra tapi masih aku mix sama Artemia tanpa kutu air nih, langsung ke cacing sutra. Oke, yang pertama aku mau membahas tentang gimana sih cara jodohinnya biar pulkra ini bisa bertelur. Yang pertama kalian harus menyiapkan calon indukan, yaitu ada betina, jantan. Nah, itu pasti harus kita ketahui. Dan di sini yang selama ini yang aku lakukan untuk membedakan antara jantan dan betina ini ya, yang pertama dari analnya. Analnya ini ada yang 1 dan 2, kemudian yang 1 itu betina, yang 2 itu jantan. Kemudian ada lagi yang bilang jarak, jika jaraknya jauh dari sirip bawah betina, kemudian yang dekat dengan sirip yang bawah, nah itu jantan. Kemudian ada juga yang dilihat dari kepalanya. Jadi kepalanya itu U dan V. Kalau yang V itu betina, yang U itu jantan. Kemudian ada juga yang dilihat dari warnanya. Ada yang bilang kalau cerah itu lupa ya, betina atau jantan. Kalau yang hitam itu kayaknya jantan, yang pudar itu betina, kayaknya seperti itu. Tapi kalau nggak kebelik ya, soalnya lupa. Tapi kalau yang fake itu dari analnya, jadi kalian bisa lihat dari analnya. Nah, jadi seperti itu, kalian harus siapkan dulu indukannya, kalian siapkan dengan benar, jangan sampai salah ya, mungkin malah jantan dengan jantan atau betina dengan betina, itu ya nggak akan jadi seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah proses penjodohan, sudah jodoh, nah, mereka akan ngebal. Nah, di posisi ngebal itu nggak cuma 1 kali, tapi beberapa kali, mungkin sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali, sampai dia itu nyaman, bener-bener ngancing ya, dan ngebalnya itu ngancing. Kalau sudah ngancing itu lah baru nanti telurnya keluar sambil buahin. Tapi nggak tahu ya prosesnya buahinnya antara jantan dan betina, itu nggak tahu, tapi prosesnya ngebal itu. Nah, jadi nanti ketika sudah ngebal, ngancing, akhirnya nelur, dan telurnya itu berada di atas permukaan air. Nah, jadi di situ telurnya itu di atas permukaan air. Ada yang bilang langsung dipisah, ada juga yang dibiarkan, karena tergantung dari indukannya. Kalau yang jantannya bisa ngomong, nggak usah dipindah. Tapi kalau jantannya makan telurnya, supaya segera dipindah. Nah, di sini ada proses gimana cara memindahkannya supaya telur itu tidak membusuk ya. Jadi kalau yang saya lakukan itu biasanya ya langsung air baru saya masukkan, kemudian saya kasih obat. Nah, aku langsung kasih obat ini, sterilized ya, nggak kelihatan ya, pokoknya ini pakai obat ini sedikit, cuma 1 tetesan,
sama garam 1 sendok. Terus aku isi air sekitaran setengah jengkal ini, segini ya. Karena menurut aku kalau ketinggian kasihan sama burayaknya ya, mungkin. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pemindahannya bisa kalian gunakan dengan gayung. Biasanya aku pakai gayung. Kemudian telurnya aku angkat pelan-pelan, aku masukkan. Kalau pakai jaring nanti takutnya pada pecah guys. Jadi kalau pakai gayung kan otomatis telur bisa masuk bersama airnya loh. Nah, baru dipindahkan ke tempat yang air baru. Kemudian untuk selanjutnya di situ untuk penetasannya itu sekitaran 2 hari atau 3 harian. Nah, jadi kalian bisa menunggu sekitaran hari itu. Pasti ada yang busuk, mungkin cuma beberapa telur lah, tapi nggak banyak biasanya. Tapi ada juga yang indukan itu nggak maksimal dalam membuahinya, akhirnya banyak yang membusuk. Nah itu yang kurang bagus, indukan kurang bagus. Mungkin ada yang salah satunya diganti, mungkin jantannya atau betinanya diganti. Nah seperti itu. Kemudian setelah menetas, kalian bisa merawatnya, yaitu dengan cara memberi makan. Ada yang memberi makan dengan artemia, ada pula yang dengan kutu air. Mungkin ada juga yang pakai ini. Oh iya lupa, pakai moli. Tapi kurang mantep kalau aku. Mantepnya langsung pakai yang terlihat seperti artemia itu kan terlihat hewannya. Kalau ini kan seperti cairan yang diudek di suatu tempat kemudian dimasukkan di situ. Nah itu kurang. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk perawatannya. Nah, mungkin next video akan membahas gimana perkembangan ikan burayak saya. Mungkin ini kan burayak yang 1 minggu ya. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu lagi aku mau buat video, mau kasih tahu untuk perkembangannya, besar kecilnya, mungkin rata atau tidak, nanti akan aku kasih tahu. Oke, mungkin cukup segini. Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.